Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tayyib, terkait dengan materi kali ini, untuk sekedar ulasan kita memasuki kepada bab selanjutnya, maka sekedar untuk kita latihan mengi'rab. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari atau mendefinisikan apa itu mu'rab, apa itu i'rab. Dan bagi bagian isim yang kita sudah pelajari ada isim mu'rab, ya, isim-isim yang mu'rab, yakni ada mufrad, ya, terus ada musanna, jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kemudian asmaul khamsah, kemudian isim maksur, ya, isim mangkus, kemudian yang terakhir ismul ladzi la yang sorif. Kemudian ada tambahan nanti, ya, dalam bab yang mu'rab ada mudhof ila ya'il mutakalim, nanti akan ditambahkan, tapi di buku Al-Muyassar belum ada. Kemungkinan ada, mungkin kita ambilkan dari kaidah-kaidah yang pernah kita dapatkan, ya, bahwa isim yang mudhof ila yang mutakalim dia adalah isim yang mu'rab namun digandengkan dengan al-ya yang menyatakan lil mutakalim, ya, nanti ada pembahasannya insyaallah. Kemudian di sini kita akan latihan i'rab, akan kita baca, ya. I'rab itu adalah yang mengetahui kedudukan suatu kata, ya. Jadi perubahan-perubahan akhir kata, harokat akhir suatu kata tersebut, kemudian kedudukannya, ya. Bila mana kita membaca suatu rangkaian atau jumlah mufidah, di situ kita dapat mendefinisikan seperti pelajaran yang sudah lalu, ketika jumlah yang diawali dengan isim maka jumlah ismiyah, kemudian jumlah yang diawali dengan fi'il maka jumlah fi'liyah. Nah, dua jumlah tersebut, ya, ketika kita dapat mendefinisikannya, ketika dapat mendefinisikan bahwa itu jumlah ismiyah, maka kita cari mubtada dan khobar, ya, nanti ada pembahasannya insyaallah taala. Kemudian ketika kita mengatakan jumlah tersebut adalah jumlah fi'liyah, maka diawali dengan fi'il, ya. Nah, sekarang kita yang jumlah fi'liyah dari isim mufrad, ya. Jadi fokusnya kita isim yang mufrad, yakni tunggal. Kita berikan contoh untuk di i'rab, yakni nanti mengetahui jabatan kata tersebut dan harokatnya apa, itu kita nanti, ya, insyaallah taala. Yang pertama kita masuk pada isim mufrad, ya, kedudukannya sebagai apa di sini, ya. Kalau yang masih baru belajar atau yang sudah belajar di sini, ya, di sini sebagai fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il, kalau fi'il kemarin sudah ada bahasanya, ya. Fi'il itu kata yang menunjukkan apa? Suatu yang terkait dengan waktu, ya, suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan layaknya kita mengerjakan sesuatu, ya, pelakunya harus ada, ya. Setiap kaidah ini, setiap ada fi'il pasti membutuhkan fa'il. Fa'il yakni itu adalah pelaku pekerjaan tersebut, ya, pelakunya. Nah, di sini fa'il definisinya nanti marfu. Marfu kemarin sudah kita pelajari, ya. Definisinya nanti marfu. Marfu nanti dengan harokat apa, ya? Marfunya nanti dengan harokat dhammah karena dia isim mufrad.
syahidnya kita, fokusnya kita ini sekarang. Nah ini kalau pembahasan fiilnya itu nanti, cuma di sini kita untuk sekedar untuk mencakupkan pembahasan i'rab, jadi kita harus merangkai suatu jumlah. Nah kita gunakan di sini adalah jumlah fi'liyah. Maka di sini nanti isim mufradnya ini sebagai fa'il. Ada fi'il, ada fa'il ya. Fa'ilnya nanti bisa, ini kan nampak, mudhari'un ini nampak, fa'ilnya, pekerjanya itu nampak, pelakunya ini nampak. Nanti ada ada fa'il yang tersembunyi. Nanti ada pembahasan fa'il yang tersembunyi. Pembahasannya kita, fokusnya kita adalah yang ini, yang isim mufrad. Tayyib, kita baca ya. Ya, yang menyimak juga latihan membaca di sini. Ja'a ya, ja'a mudarisun. Ja'a mudarisun. Kita artikan dulu ya, terjemahkan dulu. Ja'a ini adalah telah datang. Telah datang yang menunjukkan kepada suatu laki-laki. Pekerjanya adalah, pelakunya adalah laki-laki. Ja'a mudarrisun, telah datang Pak Guru ya. Satu Pak Guru, mudarisun, dan dia marfu karena isim mufrad dan marfu'nya dengan dhammah ya. Kemarin kan sudah dibahas ya. Ketika isim mufrad apa, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Nah, di sini kita praktekkan fa'il ini isim mufrad yang menunjukkan fa'il, kemudian marfu bidhamma ya, karena dia isim mufrad. Nah begitu prakteknya memang harus di kaidah latihan i'rab ini. Kita sudah memahami, mempelajari kaidah-kaidah nahwu, apa itu mufrad, apa itu sampai ila akhir, apa itu marfu, apa itu mansub, majrur, tapi tidak mempraktekkan latihan i'rab atau suatu kata kita i'rabkan, mengetahui jabatannya, kita akan kesulitan nanti. Contoh ya, misalkan pada surat bacaan bismillah ya, bismillah, kalaupun kita sudah hafal, iya kita katakan sudah hafal, tapi kalau kita cermati, bismi ini kenapa ini majrur ya kan ya, misalkan Allahi, kenapa ini kasroh ya, kenapa ini kasroh ya. Kalau kita hapus misalkan digunduli, kita belum tentu, masalah kita belum hafal ya. Kalau kita baca kitab-kitab gundul, nah itu gunanya untuk mengi'rab suatu jabatan, suatu kata, maka harus dengan latihan i'rab. Mau tidak mau untuk mempelajari nahwu, walaupun kita keinginan untuk mempelajari nahwu itu tidak seperti langsung belajar yang percakapan, karena ada yang katakanlah belajar bahasa Arab tapi tidak ingin terlalu jauh memahami nahwu, itu salah ya. Menurut kami, sejauh kami yang pelajari, nahwu inilah yang nanti akan mengantarkan kita kepada gerbang cara berbicara yang benar itu. Nah, kemudian kita baca ya. Ja'a ya, menunjukkan ja'a ini kita bagi ja'a fi'lun ya. Ja'a ini adalah fi'lun madin ya. Ini sekedar ulasan saja ya, sekedar tambahan saja, nanti pembahasannya di bab fi'il ya. Karena di sini kita untuk sebagai jumlah fi'liyah, maka kita i'rab saja, tapi pembahasan kita fokusnya di mudharisun nanti. Ja'a ini adalah fi'il madin mabniun 'alal fathi la mahala lahu min i'rab. Kita terjemahkan biar nanti ada gambaran. Fi'il madi yang berarti lampau, mabni tetap ya. Kemarin kan ada pembahasannya mu'rab dan mabni, ini yang tetap, nggak bisa ja'u, nggak bisa ja'a, nggak bisa ja'i, nggak bisa, dia tetap di atas fathah.
kecuali nanti bukan di depan, nanti misalkan menjadi khobarnya ya dalam bentuk jumlah fi'liyah nanti bisa misalkan ja'u misalkan bisa, tapi ketika di depan dia mabninya di atas fathah, alal fathi la mahala lahu minal i'rab, tidak bertempat padanya dalam i'rabnya, yang maksudnya tidak ada i'rab karena dia yang mabni, tidak ada kaidah i'rabnya, maksudnya kedudukannya tidak ada ya, karena dia fi'il madi, maka cukup seperti ini, la mahala lahu minal i'rab. Kemudian yang mudarisun, nah kita fokusnya di sini, di mudarisun, fokusnya di mudarisun, kita baca mudarrisun fa'ilun ya, kita tadi sudah mengatakan pada ada fi'il ada pekerja, baik dia nanti nampak seperti ini ataupun yang tersembunyi ya, nanti ada pembahasannya. Fa'ilun ya, misalkan seperti ini, ja'a mudarrisun, ja'a tadi kita sudah baca mudarisun fa'ilun marfu'un ya, fa'il karena dia marfu ya, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rofaknya domatun zahiratun ya, domah yang nampak dikatakan di sini apa, dikatakan di sini nampak karena dia di sini jelas ya, berbeda dengan nanti ada isim yang tidak nampak seperti yang kemarin kita katakan isim maksur misalkan, isim mangkus misalkan, nanti kan ada alif ya, alif layyinah atau alif maksurah atau alif lazimah, maka dia nanti ada i'rabnya tersendiri. Tapi ketika ini yang dohir, karena ini ada huruf akhirnya adalah huruf sahih ya, maka dia nampak ya, dohiroh, katakan di sini adalah domatun dohiratun ala akhirih, pada akhirnya, li'annahu karena dia hanya kembali kepada mana, kepada fa'il mudarisun, li'annahu ismun mufradun, karena dia adalah isim mufrad. Nah di sini ini penting, nanti li'annahu apa, misalkan nanti ada isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, nanti di sini ada penyebutan yang akan kita ketahui ya, karena itu terkait dengan perubahan ini harokat akhir i'rabnya. Ini pembahasan isim yang marfu ya, yang marfu sebagai fa'il, fa'ilun, yakni pelaku pekerjaan ya. Na'am, thayyib, kita ke yang mansub. Nah kita sekarang pembahasan yang mansub. Kan isim mufrad kan i'rabnya ada 3, marfu, mansub, dan majrur. Tadi yang marfu, sekarang yang mansub. Kita katakan tadi ada fi'il, pasti ada fa'il, karena di sini kita definisikan fi'ilnya itu ro'a, fa'ilnya itu ini domir. Nanti ada pembahasan domir insyaallah taala, kedepannya ada pembahasannya, cuma di sini kita untuk sekilas saja ya. Thayyib, fa'ilnya adalah domir ta ya, ini fa'il sebagai fa'il, ini fi'il. Nah di sini ketika ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, sudah ada pekerjaan, ada pelakunya, sudah kita cari objeknya, karena ini nanti ada namanya, nanti ada fi'il muta'addi dan fi'il apa lazim, nanti ada pembahasannya. Di sini membutuhkan objek, misalkan saya telah melihat apa, mudarrisan, dan di sini sebagai maf'ulun bih, maf'ulun bih. Maf'ulun
bih. Apa itu maf'ulun bih? Ya, di sini maf'ulun bih adalah objek. Ya, maf'ulun bih adalah objek. Yakni sasarannya, sasaran dari pelakunya. Apa itu maf'ulun bih? Kita baca Ra'aitu mudarrisan. Ya. Mudarrisan di sini fathah nanti. Ini karena alifnya ini adalah sekedar tambahan. Mudarrisan, saya telah melihat guru, Pak Guru satu karena isim mufrad. Ya. Kemudian kita baca ya i'rabnya. Ra'ai fi'lun madin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Karena fi'il madi. Wat ta'u tu domirun mutasil ya, ini domir mutasil. Sahlan, mudah, nanti insyaallah ada pembahasannya. Kita baca dulu. Domirun mutasilun barisun mabniun ala dham fi mahalli rafin fa'ilun. Domir yang menempel atau bersangkutan yang nampak dan mabni, yang mabni ala dhammah ala dham, di atas dham, fi mahalli, dan pada kedudukan raf'in. Rafa'nya ya kan tadi kita katakan fa'il marfu ya, ini pada kedudukan rafa sebagai fa'ilun ya. Tetapi fokus kita, pembahasan kita yang ini isim mufradnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kaidah yang ini, alhamdulillah. Karena kita segera sekaligus, tapi nanti ada pembahasan nanti di bab selanjutnya pasti ada. Maka ilmu nahwu itu memang berulang-ulang. Maka ketika kita mendapatkan suatu bab yang terasa berat, jangan pesimis, karena nanti akan diulang-ulang insyaallah. Fokusnya di mana? Di mudarrisan. Ya, kita baca mudarrisan maf'ulun bih. Kita sebutkan maf'ulun bih mansubun, ya kan? Karena ada marfu, ada mansub, ada majrur. Nah, di sini objek hukumnya mansub dengan wa alamatun nasbihi, dan alamat nasabnya fathatun, fathah. Ya, fathah kan? Mudarrisan, nggak mungkin mansub nanti fathai apa? Mudarisin. Ya, yang mudarisin nanti ada bab majrur. Karena di sini sebagai objek maka fathah. Maf'ul nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih li'annahu ismun mufradun ya. Ini penting disebutkan li'annahu apa? Ismun mufradun. Karena sebagai isim mufrad. Nanti berbeda dengan kalau dia adalah isim musanna, berbeda kalau dia adalah jamak mudzakkar salim, berbeda juga kalau dia jamak muannats salim. Kecuali kalau jamak taksir ya, ada catatan di sini, jika jamak taksir itu i'rabnya nanti sama ya, sama dengan isim mufrad. Kemudian kita beralih kepada yang majrur. Ya, yang majrur apa? Kemarin khafat apa? Kasroh ya, tanda asalnya kasroh. Nah, di sini kita bahas pokok poinnya di sini. Nah, ini yang isimnya, isim mu'rabnya. Karena mu'rab tadi kan bisa mudarisun ya, bisa mudarisan kan, bisa mudarisin. Karena isim mufrad termasuk dalam asmaul mu'rabat atau isim-isim yang mu'rab begitu. Kita baca marartu bi mudarisin. Maror ini fiilnya, tu ini fa'ilnya. Jadi marartu bi mudarisin, saya melewati Pak Guru, satu Pak Guru, saya telah melewati Pak Guru itu. Dan di sini kenapa mudarisin? Karena kemasukan harfun jar yang menyebabkan isim setelahnya kasroh, bi mudarisin ya. Nggak mungkin di sini bi mudarisun, nggak mungkin nanti di sini bi mudarisan, kecuali nanti yang misalkan ini termasuk misalkan isim yang mamnu minas shorof atau ismul ladzi yang shorif,
yang majrurnya dengan apa? Dengan fathah ya. Terkecualikan itu, tapi ini kan isim mufrad. Maka di sini majrurun dengan kasrah. Kita baca maror, ini adalah fi'il madhi mabni ala sukun la mahala lahu min i'rab. Kemudian tu dhamir muttasil baris mabni ala fathi fi ini salah afan. Maror tu ini salah tulis ya. Bukan fathi tapi dom. Ya, ini koreksi. Nah, inilah pentingnya untuk mempelajari mahfu. Karena sedikit kesalahan saja kita sudah ada perbedaannya. Oh, ini ternyata salah gitu ya. Ini salah cetak, salah tulis ya. Tu ya, marortu dhamir muttasilun baris mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in apa? Ketika marfu fa'ilun ya. Nah, di sini yang menjadi bahasan kita, topik kita nanti ini yang ini. Isim mufradnya. Ba ini harfun jar mabni 'alal kasri kan, la mahala lahu minal i'rab ya. Kemudian syahidnya di sini mudarisin. Mudarisin kita baca ya. Mudarisin karena kemasukan harfun jar ya. Ismun mufradun majrurun bil ba, dengan majrur dengan ba harfun jar, wa alamatu jarrihi, dan alamat jarnya kasroh karena kasroh dohiroh, karena napak, karena dia isim mufrad ala akhirihi. Dan tadi sebutnya di depan ya, disebutkan di depan ini ismun mufradun ya majrurun bil ba, wa alamatu, dan alamat jarnya kasroh zahiroh ala akhirihi ya, seperti itu. Tadi sudah kita pelajari yang marfu di depan ini, syahidnya apa? Syahidnya di sini. Isimnya, isim yang kita bahas di sini, isim yang mu'rab. Mudarisun sebagai fa'il ya. Kemudian mudarisan di sini sebagai maf'ulun bi mansub. Kemudian mudarisin di sini karena kemasukan harfun jar ya. Maka di sini kasroh karena isim mufrad. Berbeda nanti ketika isim musanna yang majrurnya dengan apa, kemudian isim mudatilah yang sharif, isim maksur, isim makus, dan itu perlu kita ulang-ulang. Kadang kita karena caranya murojaah atau sedikitnya mengulang maka kadang lupa, maka sudah barang tentu kita sudah masuk ke bab yang mau terakhir dalam isim mu'rab, maka harus di murojaah kembali bab yang di awal. Naam, demikian sedikit ulasan tentang latihan cara mengi'rab. Mudah-mudahan dapat dipahami karena ini adalah untuk melatih kita mengetahui i'rab suatu jumlah, kedudukan kata ya. Karena belajar nahwu itu tanpa latihan i'rab itu seperti membaca tapi kita tidak mendapatkan yang namanya faedah, karena faedahnya di sini kita mengetahui jabatan suatu kata ya. Di situ ada fa'il, nanti ada maf'ulun bih, ada banyak pembahasannya. Na'am, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.